Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang biologi, khususnya tentang tingkat keanekaragaman hayati. Mari langsung saja kita pelajari. Nah, yang pertama, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa sih? Oke, keanekaragaman hayati itu terdiri dari dua kata, ya. Yang pertama keanekaragaman, yang kedua hayati. Nah, keanekaragaman itu maksudnya adalah bermacam-macam, bervariasi. Sedangkan hayati itu artinya adalah hidup. Dalam konteks ini, maksudnya adalah makhluk hidup. Jadi ketika kita mendengar keanekaragaman hayati, itu artinya adalah bermacam-macam jenis makhluk hidup. Seperti itu ya. Oke, sekarang keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 tingkatan. Ya, yang pertama tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Yang pertama adalah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Kita langsung ambil contoh saja. Nah, di sini ada varietas mangga, Mangifera indica. Nah, kalian bisa lihat di sana ada beberapa contoh varietas dari mangga. Nah, ada mangga mana lagi? Mangga apel, mangga golek, dan mangga gedong. Sebenarnya masih banyak lagi jenis mangga yang sering kali kita temui ya. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini hanya saya contohkan keempat varietas ini. Jadi, maksudnya keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen ini terjadi dalam satu spesies ya. Harus diingat-ingat. Keanekaragaman gen itu terjadi dalam satu spesies. Adanya keanekaragaman gen ini menyebabkan banyak variasi di dalam satu spesies. Contohnya pada spesies mangga. Nah, di spesies mangga karena ada keanekaragaman hayati, maka menyebabkan banyaknya variasi dari mangga. Nah, variasinya apa saja? Nah, ini tadi yang setelah saya sebutkan tadi. Ada mangga mana lagi, mangga golek, dan lain sebagainya. Itu adalah variasi di dalam satu spesies mangga, Mangifera indica. Oke, sekarang kita ambil contoh yang lain. Yang kedua adalah warna rambut pada kucing domestik. Nah, di sini ada beberapa contoh kucing domestik yang warna rambutnya berwarna-warni ya, bermacam-macam. Ada yang berwarna orange, putih, hitam, putih, coklat, dan lain sebagainya. Nah, beraneka ragam warna dari kucing domestik ini disebabkan oleh adanya keanekaragaman gen dalam satu spesies kucing domestik. Seperti itu ya. Contoh lain misalkan ketika kita mengamati bunga mawar. Bunga mawar itu kan warnanya bermacam-macam ya. Nah, warna dari bunga mawar yang bermacam-macam ada warna merah muda, merah, ungu, putih, dan lain sebagainya. Itu disebabkan oleh adanya keanekaragaman gen dalam satu spesies bunga mawar. Seperti itu ya. Oke. Keanekaragaman gen ini dikendalikan oleh gen di dalam suatu kromosom yang dimiliki oleh setiap organisme. Nah, kromosom ini diwariskan oleh induknya melalui pewarisan sifat, ya. Ekspresi gen ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Contohnya saja, ketika kalian memiliki bibit tanaman pohon mangga berbuah besar, ya. Ketika kalian menanam pohon mangga berbuah besar itu pada kondisi lingkungan yang berbeda, misalnya pada kondisi lingkungan yang tandus atau kekurangan unsur hara, maka bibit yang harusnya berbuah mangga besar ini tidak akan bisa berbuah besar seperti di kondisi lingkungan awalnya. Karena itu tadi, perbedaan kondisi lingkungannya. Seperti itu ya. Oke, keanekaragaman gen itu ternyata dapat ditingkatkan dengan cara hibridisasi dan domestikasi. Apa itu hibridisasi? Ya, hibridisasi ini adalah perkawinan silang. Ya, contohnya hibridisasi tanaman anggrek untuk memperoleh bunga anggrek dengan warna beraneka ragam. Ya, contohnya saja ketika kita hanya memiliki bunga anggrek berwarna ungu tua dan warna putih. Nah, kita ingin meningkatkan keanekaragaman hayati.
khususnya keanekaragaman gennya. Dengan cara apa? Dengan cara perkawinan silang. Jadi menyilangkan bunga anggrek berwarna ungu tua dengan bunga anggrek berwarna putih. Nah, nanti apa yang dihasilkan? Otomatis ada bunga anggrek berwarna ungu muda. Seperti itu ya. Oke. Contoh lain di hewan, misalkan dilakukan hibridisasi pada hewan tertentu dengan spesies hewan liar misalnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan spesies yang tahan terhadap penyakit. Karena kan untuk spesies hewan liar itu kan biasanya hidupnya di alam bebas. Otomatis mereka akan lebih memiliki kemampuan untuk pertahanan penyakit yang lebih bagus gitu ya. Jadi dilakukan hibridisasi antara spesies dengan spesies biasa dengan spesies hewan liar. Nah, untuk memperoleh spesies yang tahan terhadap penyakit. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang keanekaragaman spesies. Oke, keanekaragaman spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan dalam komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Kita ambil contoh, misalkan kita melihat halaman rumah kita. Ya, di halaman rumah kita itu kan pasti banyak sekali tanaman, ya kan? Banyak sekali hewan, seperti itu. Nah, mungkin kalian bisa menemukan pohon mangga. Ada bunga mawar juga, ya kan? Ada kumbang, semut, dan kucing mungkin ya. Nah, itu semua adalah keanekaragaman tingkat spesies. Karena spesiesnya beraneka ragam, spesiesnya berbeda-beda. Seperti itu ya. Contoh lain, nah ini ada beberapa jenis hewan kelompok kucing besar ya. Ada macan tutul, ada jaguar, singa, dan harimau. Nah, dari keempat organisme ini ternyata mereka adalah spesies yang berbeda. Nah, mereka ini adalah keanekaragaman spesies juga, akan tetapi memiliki bentuk fisik yang hampir sama, ya kan? Kan sama-sama kucing besar, ya. Akan tetapi mereka spesiesnya berbeda. Dari mana kita bisa tahu spesiesnya berbeda? Coba kalian perhatikan nama-nama ilmiah pada masing-masing hewan tersebut. Ya. Macan tutul, nama ilmiahnya Panthera pardus, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membahas tentang nama ilmiah itu pasti biasanya terdiri dari dua kata, ya. Kata yang pertama atau kata depan ini menunjukkan genus, kata yang kedua itu menunjukkan spesies, gitu ya. Jadi ketika kita melihat nama ilmiah yang kata depannya mirip atau kata depannya sama katanya, dalam konteks ini kita bisa lihat itu kata depannya sama-sama Panthera, itu berarti mereka masih berada di dalam satu genus yang sama, gitu ya. Kekerabatannya masih dekat. Satu genus yang sama yaitu genus Panthera. Akan tetapi ketika kalian melihat kata kedua dari nama ilmiahnya, itu berarti spesiesnya berbeda karena katanya juga berbeda gitu ya. Kata keduanya berbeda. Nah, itu artinya spesiesnya berbeda. Seperti itu ya. Oke. Contoh yang lain itu ada pada tanaman palem-paleman. Nah, ini ada pohon kelapa, pohon sawit, pohon pinang, dan pohon aren. Sekilas, keempat pohon ini nampak sama, kan? Tetapi mereka juga merupakan spesies yang berbeda. Kalau ini memang sudah jelas ya, nama ilmiahnya saja dari kata yang depan itu sudah berbeda. Berarti mereka bukan di dalam satu genus yang sama, dan juga merupakan spesies yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem itu terbentuk karena berbagai jenis spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lalu terjadi hubungan saling mempengaruhi antar spesies dan juga antar spesies dengan lingkungan abiotiknya. Ketika kita membahas ekosistem, itu pasti ada dua komponen. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Ya, yang pertama komponen abiotik itu terdiri dari segala bentuk makhluk yang hidup, ya, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup, contohnya air, tanah, kelembapan, suhu, intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat di sana ada beberapa contoh ekosistem. Ada ekosistem hutan, ekosistem rawa, terumbu karang, danau, dan lain sebagainya. Ya.
Nah, yang perlu kita garis bawahi, jenis organisme penyusun ekosistem itu berbeda-beda. Nah, kita ambil contoh ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis biasanya di dalamnya kita temui ada babi hutan, harimau, beberapa serangga, kelompok paku-pakuan, pohon-pohon besar, dan lain sebagainya. Berbeda lagi ketika kita melihat ekosistem yang lain. Contohnya ekosistem sungai. Nah, di sini ketika kalian mendatangi sungai, pasti kan kalian menemukan beberapa organisme ya. Ada ular, ya kan biasanya. Kemudian tanaman air tawar. Kemudian kepiting, ikan, udang, ya kan. Nah, ini adalah organisme penyusun ekosistem sungai. Ketika kalian melihat ekosistem yang lain misalnya, itu pasti organisme penyusunnya juga berbeda. Seperti itu ya. Nah, ekosistem ini ada ekosistem alami dan ekosistem buatan manusia. Ekosistem alami contohnya adalah hutan, rawa, padang rumput, pantai, dan lain sebagainya. Sedangkan ekosistem buatan itu adalah ekosistem buatan manusia gitu ya. Contohnya adalah sawah, ya kan? Kebun, ladang, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah faktor pembentuk keanekaragaman ekosistem. Ekosistem itu terbentuk karena ada beberapa faktor ya. Di antaranya posisi tempat berdasarkan garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, kondisi tanah. Jadi adanya keanekaragaman ekosistem pada suatu wilayah itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini ya. Contohnya, nah, Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan, ya kan? Dan terletak di Khatulistiwa. Nah, menyebabkan Indonesia ini memiliki 47 macam ekosistem laut maupun darat. Jadi, wilayah Indonesia ini sebenarnya sangat menguntungkan gitu ya. Negara kepulauan terbesar gitu ya. Nah, sehingga memiliki banyak ekosistem yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan kali ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.